semua lahir dari cinta. Ibadah tanpa cinta hanya dapat lelah. Ibadah tanpa cinta Tapi dapat lelah. ibadah dengan cinta. Puncaknya cinta adalah ikhlas. Puncaknya cinta adalah ikhlas. Ibadah indah. Lapar indah. Capek indah. Pergi haji kan capek. Haji kan capek. Ya panas ya capek. Sholat kan capek 5 kali sehari semalam. Tapi dibareng dengan cinta, ikhlas, indah. Nah kalau disambungkan gini, berarti kan kalau boleh dikatakan gini nggak Pak Kiai? Berarti orang yang tadi Pak Kiai ceritakan sudah mendapatkan huda atau petunjuk. Iya. Makanya kan gini, kadang-kadang kan kita dalam itu kan entry point ya. Iya, entry point. Kemudian kita yang sebagai orang sudah berislam lama, bahkan lahir aja sudah diazanin. Iya. Kita kan dalam surat Al-Fatihah dan selalu kita ada doa tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan petunjuk kan. Yang kita mintakan kan petunjuk itu Pak Kiai. Nah setelah misalnya kita sudah mendapatkan keimanan, keyakinan, apa sebenarnya petunjuk berikutnya itu apa sebenarnya yang kita minta di dalam kayak surat Al-Fatihah itu? Oh ya, kekuatan bertambahnya iman. Bertambah, semakin bertambahnya kebenaran yang ada kita yakini. Itu juga sebuah hidayah, itu namanya ziyadatul hidayah, tambahnya hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan itu harus dibaca minimal dalam sholat. Itu kan rutinitas supaya kita menambahkan iman. Keharusan syariat lah, keharusan syar'i. Keharusan syar'i. Akidah udah mantap, saya udah mantap, Allah satu, Allah sudah mantap. Tapi kewajiban syar'i, kita sholat harus baca ihdinas siratal mustaqim. Ini jadi hal yang paling penting nih, akidah hal yang paling penting. Paling penting ya. Tapi kan kalau bicara soal perkembangan zaman, pengaruh dan lain sebagainya, ada nggak di Quran misalnya dijelaskan atau di hadis, akidah tuh hati-hati loh, harus dijaga, kalau nggak bisa hilang. Keyakinan akan agama seseorang bisa hilang, tapi akidah itu harus dijaga oleh orang tersebut. Iya, ada banyak. Dalam Al-Quran banyak. Hadis juga banyak. Wanti-wanti tentang itu. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Kata Rasulullah pesannya. Perbaharulah, selalu perbaharuilah iman kamu dengan membaca la ilaha illallah. Afdalu maqalan bin nabiyun min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku, kata Nabi Muhammad, adalah la ilaha illallah. Takwa atau apa menjaga iman kamu. Yang paling penting itu yang paling penting. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah, menjaga iman kamu. Takwa dari kata wiqayah, menjaga. Jadi terjemahkan takut, salah. Bukan takut takwa itu. Menjaga iman kamu, menjaga perilakumu, menjaga dirimu. Bahkan disebutkan dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka bisa bertambah imannya dan zikir terbaik. Tapi harus dengan hati yang keyakinan hati, dengan penghayatan. Karena kita dari Allah tapi hatinya ke mall. Oke, Pak Kiai kan bulan Ramadan ini kan bulannya tadarus Al-Quran ya. Nah, kemudian kalau kita baca ya, di dalam Al-Quran itu diceritakan tentang Nabi Ibrahim, kemudian banyak Nabi Sulaiman, dan masing-masing itu gitu ya. Kalau kita lihat fundamental dasarnya itu adalah mengajak kepada tauhid, menyembah Allah. Berarti semua ajaran Nabi itu benang merahnya itu ya? Iya. Inna ad-dina 'indallah Islam. Pokok dari agama adalah menyerah pada Allah. Islam menyerah di situ. Jadi kalau misalnya ada orang gitu ya, saya berserah kepada Tuhan, itu sebenarnya sudah Muslim. Sudah Islam. Luhotan itu apa? Apa itu? Secara epistemologi, secara bahasa. Apa namanya bahasa itu apa? Etimologis. Iya. Secara bahasa. Kalau secara akidah ya harus yakin dong. Harus yakin. Makanya kita ini kan harus mendalami la ilaha illallah. Itu tadi yang saya terangkan tadi. Kita ini siapa? Harus tahu. Apakah kalau bicara saja lalu kemudian kita sudah berserah tanpa keyakinan itu bisa? Namanya Islam, belum beriman. Dulu ada orang Arab Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna. Muhammad, kami telah beriman. Katakan Muhammad kepada mereka, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam yadkhul imanu fi qulubikum. Jawab Muhammad, mereka belum beriman tuh, baru Islam, baru menyerah zahirnya, lahirnya. Imannya belum masuk dalam hati mereka. Gitu. Jadi iman sama Islam berbeda?
orang munafik. Orang Yang munafik ini. Oh, oke. Jangan-jangan di antara kita banyak orang munafik. Itu masalahnya. Oke. Ya kita nggak usah nebak-nebak orang, nanti jangan-jangan Ya, di antara kita juga banyak orang munafik. Oke, Pak Kiai, saya ada pertanyaan gini. Berarti agama itu sebenarnya bukan warisan. Kita harus Akidah bisa iya dong. menemukan. Iya, kalau akidah bukan warisan. Walaupun orang tuanya Muslim. Ya pertama kali kita barangkali sejak kecil dikenalkan dengan Allah. Diajarin, Tapi gitu. setelah kita sadar berpikir, ya harus menemukan Allah sendiri dong. Ya, berarti kalau ngelihat dihubungkan dengan ajaran nabi-nabi itu, Iya, berarti setiap orang itu Fitrah. fitrahnya atau wajib menemukan tentang ketuhanan, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah itu. Iya. Jadi memang harus mencari. Harus mencari. Harus Setelah mencari. sadar, setelah dewasa ya. Setelah dewasa. Pertama kita ikut orang tua. Ya. Orang tua ngajari kita Allah atau la ilaha illallah atau zikir. Belum sadar apa Belum itu. sadar. Sejak kecil sudah masya Allah, insya Allah, la haul subhanallah itu sudah biasa dari kecil dari orang tua kita. Setelah dewasa, apalagi bagi yang jurusannya usuluddin seperti saya, Ya. jurusan saya usuluddin namanya fakultasnya itu. Ya semakin menemukan tauhid, menemukan kebenaran tauhid. Nah, oke, kalau misalnya seperti Pak Kiai kan enak untuk menemukannya. Ya. Nah, misalnya jurusan komputer, jurusan sosial gitu loh, jurusan bahasa. Gimana orang itu menemukan keyakinan la ilaha illallah itu? Hidayah dari berbagai pintu bisa masuk. Tidak hanya dari usuluddin. Berarti nggak harus Tidak pilih harus jurusan usuluddin. agama. Iya Oke. dong. Nah, ini- Seorang dokter yang bisa Nah, ini penting, Iya. Pak Kiai. Iya. Hidayah dari pintu manapun bisa masuk. Bisa masuk. Tapi yang milih itu Allah. Iya. Nggak bisa selain Allah. Nggak bisa selain Allah. Kita nggak punya entry atau usaha supaya kemudian Bisa. Ikhtiar namanya. Ikhtiar. Adapun mendapat hidayah atau tidak, itu Allah. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi petunjuk pada siapa yang Ia kehendaki, menyesatkan siapa yang Ia kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang kamu kehendaki. Kamu nggak bisa. Kata Allah. Jadi jangan, Pamannya Abu Thalib mati tidak Islam, tidak mau syahadat. bahkan Nabi sendiri yang Nabi menjadi sendiri gurunya. menangis ya. Jadi walaupun kita katakanlah sudah menyampaikan kebenaran Ya. dan lain sebagainya, jangan berharap bahwa ini pasti akan punya akidah yang sama dengan kita. Misalnya Iya. Makanya kita harus toleran. Pak Kiai, ada Islam, ada iman. Bagaimana kita mengetahui bahwa saya ini ternyata baru Islam saja, belum iman? ya kelas iman kita tahu nggak kelas iman kita? Seorang beriman, kembali ke saya pernah menyampaikan barangkali. An-nafsun natiqah. Dalam diri kita ada namanya an-nafsun natiqah, kecerdasan ada di otak. Otak kan banyak sekali elektrik. Setelah itu ada liver atau ada apa namanya? Apa ya? Ampela tuh. Iya. Ya, itu isi emosi. Emosi itu marah, cinta, sedih, gembira, di sini adanya. Takut atau enggak atau berani. Setelah itu ada dalam hati. Hatinya apa? Hati adalah takwa, iman, mahabbah, saling mencintai, taubat, menyesali perbuatan, zuhud, asketis, mahabbah, mencintai sesama. Itu ada di hati. Nah, iman itu ada di hati itu iman. Kalau masih Islam baru emosional, baru di apa tadi? ampla. Di liver baru di. Girat. Yang menarik Pak Kiai, itu kan seringkali kan kalau kita baca Quran itu kan takwa. Ya, Kemudian tadi Pak Kiai sudah menjelaskan takwa itu memproteksi atau menjaga. Proteksi. Menjaga itu kan satu, menjaga jangan sampai kita masuk kepada nerakanya Allah. Itu kan bisa juga. Atau kita menjaga Allah ridho atau enggak terhadap saya. Kita menjaga Allah gitu, Allah ridho atau tidak. Nah, sekarang gini, takwa itu kan sesuatu yang abstrak. Kan, Iya. Supaya gampang kita mencernanya gitu Pak Kiai. Misal gini, berarti kan takwa itu adanya di hati. Ya, ada kesadaran tentang Allah. Misalnya gini, oh saya tidak mau melakukan ini, misalnya puasa ya, siang hari perut ini udah dorong, ayo makan. Gitu ya. Gak ada yang lihat gitu ya. Nah, terus habis itu kita mengatakan gini, enggak, nanti kalau kita makan Allah nggak ridho. Apakah itu sudah takwa Pak? Jawab secara umum ya, secara umum dulu ya. Kalau masih rinci 2 tahun nanti. Ya. Secara umum, semua lahir dari cinta. Ibadah tanpa cinta hanya dapat lelah. Ibadah tanpa cinta Tapi dapat lelah. ibadah dengan lisan cinta. Puncaknya cinta adalah ikhlas. Puncaknya cinta adalah ikhlas. Ibadah indah. Lapar indah. Capek indah. Pergi haji kan capek. Haji kan capek. Ya panas ya capek.
Sholat kan capek 5 kali sehari semalam. Tapi dibareng dengan cinta, ikhlas, indah. Mendengarkan musik, saya mohon maaf, saya nggak senang lagu rock. Saya nggak senang. Tanpa cinta itu kan, malah menjadi menjadi bising, menjadi gaduh di telinga. Saya apa ini, lagu apa ini? Tapi kalau lagunya lagu yang slow, yang lagu yang apalagi lagu saya ya senangnya ya Ummi Kulsum dari Arab itu, waduh. Jadi mendengarkan musik saja harus ada cinta. Tanpa cinta gangguan malah gaduh malah gitu. Begitu pula rumah tangga tanpa cinta, waduh beban tok isinya. Jadi kalau kita taraweh ayatnya terlalu panjang kita kesal, kita belum ikhlas berarti. Jadi keyakinan harus disertai dengan cinta. Cinta. Oleh karena itu, ini cinta itu adalah makom spiritual. Makom apa? Makom kedudukan. Station. Makom spiritual. Kalau saya bahas itu tasawuf nanti. Nanti bahas Imam Ghazali nanti. Tapi penting bahwa apa yang kita bicarakan hari ini soal akidah, soal keyakinan adalah hal yang paling mendasar. Prinsip. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat dan tidak boleh berbeda. Betul. Kalau syariah masih boleh berbeda, fikih. Tapi kalau harus dari hati sendiri. Harus dari hati sendiri. Tidak boleh katanya, nggak boleh kata kiai, nggak boleh. Oke. Terima kasih Pak Kiai Haji Said Agil Siraj. Ini menjadi pesan yang penting untuk akidah-akidah supaya kita bisa menjadi orang yang beriman. Tidak cukup hanya dengan menjadi Islam saja. Betul. Terima kasih. Terima kasih Bung Latif, Bung Alam. Kita akan kembali nanti besok di episode yang berbeda. Ikuti terus Ayat-Ayat Langit bersama Profesor Dr. Kiai Said Agil Siraj. Saya Aiman Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.